Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan sharing kepenulisan bersama Departemen Riset dan Keilmuan BEM Himamika 2021-2022. Di pertemuan kali ini, kita akan sharing mengenai cerpen atau cerita pendek. Apa sih cerpen itu? Nah, menurut KBBI, cerpen atau cerita pendek adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal dan dominan dengan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Cerpen juga adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Nah, pada umumnya, cerpen ini bersifat fiksi atau rekayasa, dan masalah dalam cerpen pun biasanya memiliki kesan tunggal. Di dalamnya pun terdapat berbagai macam karakter tokoh. Lalu apa sih tujuan ditulisnya cerpen itu? Cerpen ditulis untuk mengabadikan pengalaman, mencurahkan perasaan, serta sebagai tanggapan berbagai persoalan manusia. Cerpen juga merupakan wadah untuk menuangkan imajinasi serta tempat menyampaikan pesan atau amanat di mana banyak nilai positif yang dapat diambil. Syarat-syarat cerpen antara lain, yang pertama, ceritanya benar-benar pendek. Artinya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa cerpen hanya memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, bentuknya naratif atau kisahan. Dalam cerpen, bentuknya harus naratif, dalam artian bersifat bercerita, meliputi unsur perbuatan, unsur rangkaian waktu dan informasi, serta mengandung suatu sudut pandang. Yang ketiga, sifatnya fiksi, imajinasi, hayalan atau rekaan. Artinya, secara umum, cerpen itu bukan kejadian yang benar-benar terjadi dan biasanya merupakan imajinasi dari penulisnya. Ciri-ciri cerpen. Nah, cerpen juga mempunyai ciri-ciri yang dapat teman-teman baca di slide, seperti memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata, proporsi penulisannya lebih singkat daripada novel, serta pada umumnya berisi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Selanjutnya ada unsur-unsur pembangun cerpen. Terbagi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari cerpen itu sendiri. Sebagai contoh, jika cerpen itu adalah sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema yaitu ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerpen. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan serta mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerpen. Yang ketiga, alur. Alur yaitu pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Selanjutnya ada latar. Latar meliputi tempat, waktu, dan peristiwa dalam suatu cerpen. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif yang memperlihatkan interaksi antar tokoh. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Nah, amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Nah, lalu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari luar cerpen. Unsur ekstrinsik ini ada 3. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Lalu yang kedua ada latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Lalu yang terakhir adalah nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur dan kaidah teks cerpen. Nah, yang pertama
ada pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Kedua, ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju adanya konflik. Jadi, di sini terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya ada puncak konflik. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Dan yang terakhir ada penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini, yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau, yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Langkah membuat cerpen. Yang pertama, buatlah cerita pendek berdasarkan pengalaman hidup, baik pengalaman sendiri atau orang lain. Nah, tetapi kita juga bisa menggunakan imajinasi kita untuk membuat suatu cerpen. Yang kedua, tentukan topik yang menarik dan dianggap khas atau langka. Topik yang menarik itu akan menarik juga minat pembaca. Yang ketiga, catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik agar mempermudah dalam proses pembuatan cerpen. Yang keempat, susunlah menjadi kerangka cerpen secara kronologis. Dan yang kelima, kembangkanlah kerangka itu menjadi cerpen yang utuh dengan menggunakan kekuatan emosi. Nah, selanjutnya ada kesalahan umum pembuatan cerpen. Kira-kira apa saja ya kesalahan umum pembuatan cerpen? Nah, yang pertama ada penggunaan huruf miring. Nah, sebenarnya huruf miring ini digunakan apabila terdapat istilah asing, baik dari kata yang berasal dari bahasa luar negeri maupun dari bahasa daerah. Yang kedua, penggunaan diksi tetapi dan namun. Kata tetapi dan namun ini memiliki perbedaan. Nah, kata tetapi digunakan untuk menyatakan hubungan pertentangan intrakalimat, sedangkan kata namun digunakan untuk menyatakan hubungan pertentangan antar kalimat. Selanjutnya ada di dan ke. Kita harus benar-benar memahami penggunaan dari kata di dan ke. Kata di dan ke apabila diikuti oleh kata kerja, maka penulisannya digabungkan. Contoh, diminum, dilihat, dikejar, dan lain-lain. Sedangkan apabila kata di dan ke ini diikuti oleh kata tempat, maka penulisannya itu dipisahkan. Contoh, di Bandung, di kelas, dan lain-lain. Yang keempat, ada penggunaan katanya dan kan. Hal ini juga harus diperhatikan. Jika kata di depan menggunakan huruf N di belakangnya, N darinya tetap ditempel dengan kata sebelumnya. Seperti itu. Ini juga berlaku pada kan. Dan jika belakangnya menggunakan huruf K, maka K dari kan tetap digabung. Selanjutnya, nomor 5, ada penggunaan ku dan mu. Penggunaan kata ganti ku dan mu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dan yang terakhir, penggunaan kata dan. Jangan taruh kata dan di awal kalimat dan jangan taruh juga kata dan setelah tanda titik. Karena kata dan itu harus berdampingan dengan kata atau kalimat sebelumnya. Sekian sharing kepenulisan kali ini. Maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.